Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah remaja bagi anak-anak kami remaja yang sudah hadir di gereja maupun anak-anak kami yang nonton dari rumah. Terima kasih untuk kesetiaan kalian untuk beribadah di kebaktian remaja. Juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah bagi anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini akan diserah terimakan ke remaja. Dan kami juga mengucapkan selamat beribadah untuk Amang Inang yang hadir pada kebaktian pagi ini. Ibadah remaja adalah dalam minggu Quasimo Dogeniti yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Praise and Worship 3 nomor 129. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu Quasimo Dogeniti tertulis dalam hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita.
tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin, serta percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336 ayat 1 dan 3. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 2 dan 3.
Demikian roh Tuso ditanda Tuhanmu Anamonoku na akari Nasalam banda Nasomanu O Tuhan Yesus Joko nawon Tuso margogo dari lakon Diwongonuku pakemani Sama pon dibuani. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Amsal 17, ayat 17 sampai 20. Kita akan berbaca secara berbalasan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta remaja. Ya, warta remaja untuk kita hari ini Minggu 11 April 2021. Pengkhotbah hari ini adalah Amang Uluan, Pendeta David Feral Sibuea, liturgis Inang Sintua Rita Simarmata Boru Simanjuntak. Untuk teman-teman remaja, hari ini kita ada serah terima dari sekolah minggu ke remaja. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang dari sekolah minggu. Hari ini kita akan diserah terimakan ke Jaya.
Kemudian kita akan ada PA remaja sekaligus ulang tahun PA pada tanggal 30 April. Acaranya apa yang kita persiapkan, nanti tunggu pengumuman selanjutnya di grup. Untuk adik-adik yang baru masuk ke remaja dari sekolah minggu, nanti akan dimasukkan ke line group atau WA group di remaja ya, jadi bisa lihat pengumumannya di situ. Oke, untuk orang tua nanti juga ada WA group untuk orang tua remajanya. Nanti bisa diikut sertakan ke situ, nanti kami akan data nomor handphonenya ya. Kemudian untuk teman-teman remaja maupun yang baru dari sekolah minggu, jika ada yang bisa dan bisa main musik dan berkenan untuk menjadi pemusik ibadah, silahkan mendaftar ke kami sehingga nanti bisa kita jadwalkan. Begitu juga untuk jadi song leader atau prokantor ya. Itu saja pengumuman dari kami. Untuk tapping berikutnya kita akan daftarkan di grup WA orang tua dan remaja jika ada yang mau ikut serta jadi jemaat pada saat tapping. Selamat hari Minggu. Saat ini kita akan serah terima sekolah minggu ke remaja. Saya persilakan untuk Inang Susi dari perwakilan sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini 11 April 2021, dengan penuh sukacita kami mewakili seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu melakukan atau mengantarkan serah terima anak-anak sekolah minggu kelas besar yang sudah naik ke remaja. Puji Tuhan, pada tahun 2020 yang lalu ada 17 anak sekolah minggu kelas besar yang sesuai dengan jenjang pendidikannya melangkah lebih lanjut ke kelas remaja. Adapun ke-17 anak sekolah minggu yang melangkah ke remaja adalah 1 Josafat Gultom, 2 Gabe Sagala, 3 Jelovena Sitorus, 4 Olavio Siagian, 5 Esther Raja Guguk, 6 Joshua Tambunan, 7 Jessica Siahaan, 8 Mian Sitohang, 9 Amaro Pasaribu, 10 Kristo Pasaribu, 11 Binsar Siahaan, 12 Syera Simanjuntak, 13 Jakob Simbolon, 14 Karolin Pasaribu, 15 Amaro Pasaribu, dan terakhir Agrita Sitompul. Totalnya ada 16 anak yang naik dari kelas besar ke remaja. Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang melangkah ke remaja, Inang ucapkan selamat, kiranya Tuhan senantiasa menyertai seluruh anak sekolah minggu dan orang tua dalam terus melangkah di jalan Tuhan dan bertumbuh imannya. Selanjutnya, karena kondisi kita saat ini di mana sedang pandemi, maka serah terima ini kita lakukan secara virtual dan kami telah memilih mengucapkan terima kasih kepada 2 anak sekolah minggu kami yang bersedia menjadi wakil dari kelas besar yang melangkah ke remaja. Kami panggil ke depan kesayangan kami Esther Helena Vanessa Raja Guguk, dan Amazel Olavio Siagian. Dari sekolah minggu akan menyerahkan kenang-kenangan kepada anak-anak sekolah minggu yang berangkat ke remaja. Kepada kakak-kakak remaja di sini,
Inilah anggota keluarga baru, keluarga besar remaja HKBP Menteng. Kiranya bersama-sama dengan seluruh remaja HKBP Menteng dapat senantiasa memuliakan Tuhan dan bersukacita serta tumbuh dalam iman Kristiani kita. Terima kasih. Shalom. Shalom semuanya. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort HKBP Menteng, Amang Pendeta David F. Sibuya, Amang Pendeta Edwin Sihite, Inang Pendeta Rita Siagian, Inang Susi Panjaitan Boruh Hutapea, pemerhati remaja, Sintua pendamping remaja dan sekolah minggu, Sintua pendamping sekolah minggu dan juga remaja, teman-teman panitia, kakak dan abang guru-guru dari sekolah minggu, teman-teman remaja yang menonton secara online, dan tentunya adik-adik sekolah minggu kelas besar. Dan mungkin sekarang gak usah dibilang adik-adik ya, mending sekarang dibilangnya teman-teman remaja. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa melakukan penerimaan teman-teman dari sekolah minggu ke remaja. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat buat tadi 17 dan 18 anak lah untuk yang sudah naik ke remaja ini. Dan juga mohon maaf, harusnya kalian itu naik ke remaja Agustus tahun 2020. Tapi karena ada kendala di bagian pandemi juga, ya jadi kita mau gak mau sekarang baru kita naikin. Singkat kata, selain mengucapkan selamat, teman-teman remaja yang baru ini, kalau punya bakat baik di musik, menggambar, ataupun bernyanyi lah, tolong bilang ke para pengurus-pengurus remaja. Karena apa? Biar nanti kepengurusan remaja dan bahkan pelayanan remaja akan terus meningkat. Karena kita kan juga butuh generasi baru. Dan itu saja kata-kata dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Praise and Worship 1 nomor 225. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Para remaja milenial pada remaja zaman now, pengalaman itu adalah guru yang baik. Pengalaman itu adalah guru yang baik. Tentu orang tua kita, kakak abang kita punya pengalaman. Sehingga lebih banyak mereka mengatakan sesuatu kepada remaja dan anak-anak sekolah minggu. Tetapi bukan berarti anak sekolah minggu dan remaja tidak punya pengalaman. Tetapi pengalaman itu sebatas apa yang kita tahu sejurut dengan perjalanan anak-anak sekolah minggu yang sudah melepaskan tadi berangkat ke goes to the next level tadi. Dari sekolah minggu menuju ke remaja. Ya, maka remaja yang sudah masuk ke komunitas remaja, selamat tinggal sekolah minggu, tetapi aku tetap di hatimu. Dan selamat datang para remaja yang sudah memasuki komunitas remaja. Sehingga kita bersama-sama, dukamu dukaku, sukamu sukaku, tapi jangan suka-suka kita. Karena itu firman Tuhan, bagaimana pengalaman jemaat mula-mula. Kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, apa yang menjadi kekuatan jemaat mula-mula. Bagaimana merawat kebersamaan, bagaimana menjaga keutuhan, bagaimana untuk memelihara cinta kasih sesama itu sehingga ada dua kata, care and share. Peduli dan berbagi. Itulah dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ini tolong digarisbawahi para remaja, salam yang di rumah juga dan yang di gereja ini, dan kakak-kakak pendamping, dan juga ada orang tua yang sudah meluangkan waktunya di sini dan juga di rumah mungkin untuk mendampingi para remaja. Alangkah eloknya kalau orang tua mendampingi anak-anaknya mendengar ibadah remaja. Siapa tahu bisa menjadi tolok penterjemah kepada orang tua anak-anak kalau misalnya, apa itu yang dibilang pendeta atau pengkhotbah itu? Dikasih bocoran kan kalau udah bersama-sama. Dikatakan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Orang yang sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Lihat orientasi orang yang sehati, orientasi yang sejiwa, tidak seorang pun berkata apa yang kumiliki ini bukan untuk berorientasi kepada dirinya, tetapi sesuatu yang saya miliki ini adalah untuk kepunyaan mereka bersama. Atau dalam bahasa sekarang ini, tanda kutip, aku ada untukmu. Apa yang kumiliki juga adalah milikmu. Sama dengan orang tua, apa yang dikumpulkan orang tua, yakinlah itu untuk masa depanmu. Amin remaja? Amin yang di rumah? Amin. Walaupun di sini nyampe itu yang ke rumah. Yakin sama orang tua.
Itu untuk supaya karena kamu sudah dilahirkan, kamu dibesarkan, kamu disekolahkan, kamu nanti dinikahkan lagi, beres semua. Terima siap. Tunggu siapa jodohmu. Tapi remaja jangan ke situ dulu ya. Jangan kecepatan. Kakak-kakakmu belum dapat loh. Abang-abang belum dapat, masa remaja terus dapat. Ya. Jadi dikatakan tadi yang sehati, sejiwa, tidak seorang pun menganggap kepunyaannya milik sendiri, tetapi sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ingat tadi untukmu, aku ada untukmu. Ya kan? Aku ada untuk kita bersama. Itu peduli, itu yang dikatakan care. Maka kan kita lihat dengan share, dengan demikian apa dikatakan ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini baru minggu yang lalu kita mengikuti Paskah. Ya, minggu yang lalu kita mengikuti Paskah, ada telur Paskah. Masih ada juga mungkin telur Paskah. Oh enggak, di sini lagi telur Paskahnya. Udah diambil ibu-ibu, bapak-bapak udah dibagi-bagi telurnya. Tinggal Paskahnya. Kalau Jumat Agung apa itu Paskah itu banyak telurnya di keranjang-keranjang lagi. Ada lagi foto Pak Pendeta keranjang kontot, tapi itu bukan telur asli, itu telur KW. Karena dibuat telur, kalau udah telur Paskah diambil itu habis itu. Bukan hanya anak-anak sekolah minggu yang doyan telur kan, orang tua pun wah. Jadi dikatakan di situ tadi menceritakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Saudara-saudara, kalau kehidupan kasih karunia yang melimpah, sama halnya misalnya melimpah ruah itu, semakin bertambah-tambah, semakin memberi, semakin dia miliki, semakin bertambah sukacita. Jemaat juga semakin bertambah. Semakin banyak yang dipercaya dan terpercaya. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Hasil penjualan, kalau saya memiliki tanah, hasilnya yang kujual, ya itu saya serahkan ke datangan membawa penjualannya itu, dan penjualannya itu mereka bawa, dibawa ke rumah persekutuan ibadah mereka, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi sesuai dengan keperluan itu berarti masing-masing sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Beda keinginan dengan kebutuhan. Sama dengan anak-anak, untuk apa anak-anak SD, SMP pakai handphone yang bisa Excel ini. Yang penting anak-anak kan pakai handphone yang biasa. Halo ma, halo pak, ada kan aduh ma, mau kemana, mau udah dijemput. Ini ngapain? Anak-anak udah bikin foto Instagram ini begini, ini kok handphonenya S10, S20, S30. Cukup aja S1 kan. Handphonenya, halo mama, halo bapak udah dijemput. Masa handphonenya udah handphone kayak mau Facebook pacaran WA, aduh udah di mana kau? Handphonenya jut ya, jadi orang miskin pun jadi jut rohanya, kata Batak gitu ya. Sesuai dengan apa? Keperluan. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bukan keinginan, keinginan itu segudang. Maunya ini, maunya ini, maunya ini. Tapi dikatakan sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf. Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Tapi bukan si Barnabas waktu mengatakan siapa yang kulepaskan, Yesus atau Barnabas. Orang banyak bilang gitu, Barnabas si pembunuh itu, mafia pembunuhan itu. Bukan. Ini lain Barnabas itu. Barnabas yang dibilang Yusuf, yang artinya ini si anak penghiburan. Bukan si Barnabas yang dulu pembunuh, bayaran pembunuh. Tapi dikatakan di sini Barnabas, si anak penghiburan, seorang Levi.
Seorang Libi itu, karena Libi keturunan daripada apa dikatakan itu, keturunan daripada hamba-hamba Tuhan yang lain dari suku Levi. Ada suku Levi dari 12 suku itu, satu para pelayan hamba-hamba Tuhan. Dari Siprus. Dikatakan apa yang dilakukan Yusuf Barnabas itu. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, adik-adik remaja-remaja yang di rumah dan juga yang hadir di gereja ini. Apa yang bisa kita ambil menjadi pengalaman hidup orang beriman di gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Itu menjadi kekayaan bagi kita. Aset yang mereka miliki adalah aset spiritual, yaitu hidup, peduli, dan berbagi. Bagaimana apa kata kunci hidup berpeduli dan berbagi? Apa resepnya hidup, peduli, dan berbagi? Kalau adik-adik para remaja misalnya dengan sekolah minggu, kalau kita lihat di rumah kita, saya yakin orang tua, karena orang tua peduli, kepada abang, kakaknya dengan semua, pasti saya yakin pasti pintar orang tua itu berbagi sama anak-anaknya. Pasti dia bilang ini untuk abang, ini untuk si kakak, ini untuk si adik. Karena kalau datang opung lagi di situ, oh ini untuk opung, oh ini untuk bapak. Dulu kalau makanan di kampung tanya opung kita, kalau ada yang enak-enak, ini untuk bapak. Oh datang anak untuk bapak, yang enak-enak untuk bapak, mana untuk anak. Tanya kalau ada yang lahir masih di kampung-kampungnya, tanya opung bapak gitu gini. Iya, kalau yang enak-enak ada apabila apa ayam itu, oh itu untuk bapak, disimpan untuk bapak. Sedikit-sedikit waktu anak kecil kita karena dibilang untuk bapak, sedikit-sedikit, enak aja jadi bapak. Saya mau cepatlah bapak-bapak. Karena dibilang untuk bapak-bapak, iya ibu ketua majelis gereja, bener, enggak bohong. Bohong itu dosa kan? Ada sekolah minggu di sini kan? Bohong itu apa? Tolong dulu yang di gereja, bohong itu apa? Dosa. Sekali bohong terus bohong. Kau dari mana, Cok? Kau dari mana? Gini. Kau dari mana? Bohong. Kau bohong. Enggak, Mak. Dari gini. Enggak, Mak. Oh, berapa kali bohong itu? Bohong itu beranak cicit, bahkan bercucu. Coba aja bapak kita kalau bohong. Bohong, Pak. Kalau bohong, Pak ada uang bapak? Enggak katanya. Tapi di kantong bapak dong. Oh, berarti kau hitung ya dompet bapak katanya. Bohong bapak kan, bohong mama kan. Bohong-bohong itu dosa. Jangan ada dibilang bohong putih katanya. Maaf, bohong putih. Bohong-bohong untuk melepaskan diri supaya jangan dihukum katanya. Jadi pertama kita lihat kehidupan jemaat mula-mula merawat kebersamaan dan kesatuan itu adalah yang kita katakan itu peduli dan mau berbagi. Kalau kita mulai dari rumah, saya yakin di sekolah pun pasti mau peduli. Kalau misalnya kakak-kakaknya lewat anak sekolah minggu, Dek, kalau kau mau lewat sekolah, mau lewat jalan, lihat dulu ke kiri, lihat dulu ke kanan, mau nyebrang. Kalau kau peduli misalnya sama orang tua, kau lihat orang tua di jalan, mau lewat. Kalau kau anak yang peduli sama orang tua, sama opung, pasti, Nek, Ma, Opa, Oma, nanti tunggu ya, saya antar dulu nanti, stop. Kalau ada di bus misalnya, karena remaja kalian itu, udah lihat orang-orang tua megang-megang begini di kereta api atau di bus Transjakarta, misalnya kan kau mau lihat itu siapa tahu ya. Kau lihat yang tua-tua, silakan, Nek, Pak, duduk aja. Kalau kan remaja masih enak, jangan duduk berdiri. Ini asik kadang-kadang baca-baca handphonenya. Gini udah dilihat orang tua. Mana peduli anak-anak sekarang itu. Saya udah tua-tua kulihat kalau perempuan kulihat ibu-ibu dengan apa? Silakan aja duduk. Enggak Pak, Bapak udah tua. Enggak, saya sehat, jalan pagi gini sehat, enggak apa-apa. Berdiri itu sehat, duduk itu sakit. Remaja-remaja kelamaan duduk, ambilin loh.
Bener. So aja duduk aja terus, bengkak-bengkak ambilin kau nanti. Ya, jangan di rumah ya, jangan kelamaan duduk. Tapi jangan kalau anak pendeta kan khotbah dulu. Makanya aku nonton ibadah stream apa ini Jun, itu kan saya berdiri aja, saya ke kamar mandi mau minum aku matikan dulu baru aku minum aku begini. Bukan gitu maksudnya remaja ya. Hidup yang peduli, hidup berbagi. Ini kita lihat pertama dikatakan. Orang yang sehati sejiwa. Seorang pun tidak berkata bahwa sesuatu kepunyaanku, ini milikku. Tetapi apa yang ada bagiku, apa yang saya miliki, kalau saya pintar. Tapi jangan nyontek kasih orang, karena kau pintar kalau ujian. Oh, kata pendeta kita harus care, kita harus peduli. Nih, si ototon, nah si lontong dotokadi kau nih. Enggak, itu lain. Ya, kok Bapak Pendeta katanya waktu itu kan waktu khotbah itu waktu sesudah Paskah, Pak Pendeta khotbah kalau peduli itu berbagi, kalau ujian ya ujian, kalau mau naik kelas ya harus mana, kalau mau ujian mau UMPTN kau, masa kau tunjukkan begini? Namanya ujian kan? Kalau ujian itu lain. Tapi kalau berbagi kau lihat orang berkekurangan, kau lihat orang misalnya di luar kau bisa ajarin. Sebelum mau ujian ajarin bagaimana kita saling menolong. Karena apa? Sambil kamu memberi pertolongan, sambil kamu menyimpan. Oh, peduli itu enak. Saya juga itu waktu masih ingat SMP ya, SMA dengan anak-anak itu. Karena saya orang kampung biasanya orang-orang yang kaya-kaya mungkin kurang apa belajar. Kita juga mau belajar, membantu belajar bersama. Grup, kelompok kecil, kelompok belajar. Di situ kita sharing berbagi gitu. Sehingga orang yang agak kurang pinter bisa belajar bersama. Ciri khas jemaat mula-mula itu dikatakan care and share, mau peduli dan mau berbagi. Apa buktinya? Maka dikatakan dengan kuasa yang besar Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sambil memberitakan kesaksian Tuhan Yesus yang bangkit, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Orang yang sudah menerima berkat lebih dari orang lain, melimpah hidupnya. Katakanlah ini tanda kutip ya anak-anak remaja. Kalau orang-orang yang orang Bekasi, orang-orang yang di kampung-kampung halaman Sumatera sana, kalau dilihat orang jemaat Jalan Jambu, wah naik mobil, begini ke gereja, diantar jemput, begini katanya, wah. Pasti dibilang memang berlimpah kita dari orang lain. Tapi kelimpahan itu bukan menjadi kesombongan. Tetapi kelimpahan itu menjadi kerendahan hati. Oh Tuhan, aku lebih berbahagia memang. Tapi jangan bilang, Tuhan aku lebih berbahagia dari orang yang miskin sana. Enggak. Tuhan terima kasih aku lebih memiliki sini. Tetapi saya mau nanti berbagi dengan orang-orang yang belum beruntung seperti kami. Berbahagialah kamu orang-orang remaja yang di Jalan Jambu ini. Memiliki sarana dan prasarana lebih dari orang-orang yang di desa, yang di kampung halaman. Kamu sekarang udah bisa masih SD, SMP, sudah hebat bahasa Inggris. Di kampung halaman tamat dari SMA pun berbahasa Inggris pun belum, berbahasa Indonesia pun belum tahu lengkap. Kalau orang dari kampung Medan sana berbahasa Inggris, how do you do? Gitu. Kalau di sini SD kuliah gitu, halo, main dong, mantap kali kalau udah tahu ngasih. Kita tamat dari SMA, waduh, kalau Pak misalnya kayak Mengering Purba ya, SMA nggak tahu aku bahasa Inggrisnya atau bahasa. Jangan-jangan bahasa Indonesianya dulu. Hei teman, lihat dulu, ada sabun di tanggurungku katanya. Mau bilang tanggurung nggak susah berbahasa Indonesia kan? Ini contoh untuk para remaja. Udah hebat para remaja di sini. Berlimpah, orang tua sukses dulu perjuangannya. Opung nenek kita dulu datang ke Jakarta ini mungkin naik Tampomas dulu. Mungkin naik ALS dengan PMH dulu. Sekarang tidak ada ALS ke Jakarta dengan PMH. Udah apa? Pesawat dari Selangit. Dari Tarutung Selangit sana udah ke sini. Dari Kuala Namu sudah semua dulu. Wah kalau sudah naik Tampomas, tanya opung-opung kita itu ada naik Tampomas dulu nangis. Pakai sapu tangan dulu begini. Udah ketawa ini sintua kita diingat dulu diantarin sapu tangan gitu. Apalagi yang pacaran-pacaran dulu opung kita bapak kita sapu tangannya itu naik ke Tampomas ya.
Pak Sintua kita mengiring dulu, bapaknya Opung dulu. Udah kayak mati rasanya kalau udah naik Tampomas ke Jakarta. Bikin suratmu ya katanya. Kalau udah ada suratnya berarti sehat. Kalau ada surat berarti meninggal kali. Ngeri banget, bener. Swear. Dia bohong. Bohong itu dosa kan tadi? Jadi kita katakan di sini hidup yang berlimpah. Kalau saya hidup berlimpah, tapi saya mau berbagi. Saya suka cita berbagi. Kalau saya pintar, kalau saya memiliki lebih dari orang lain, maulah berbagi. Ya, Pak kita, opung-opung kita mau berbagi. Ini ingat gereja kita berbagi ini melalui apa itu? KPP, KPK atau KPP itu? Kelompok peduli pendidikan ada di sini buku pintarnya. Sintua kita KPP, kelompok peduli pendidikan, berbagi. Sudah ada yang dokter, sudah ada yang sarjana yang dibantu. Kenapa? Rasa peduli pendidikan orang yang masih dia pintar tapi tidak ada dana. Dia kurang orang tuanya, tapi ada orang tua gereja yang mau berbagi. Jadi tolong sama bapak-bapak yang ada bapak-bapak opung di sini ya. Kalau kita berkelimpahan dibagilah. Kasih sama gereja seperti gini, dikasih sama gereja. Saya yakin sintua-sintua kita, bendahara kita, para tahun kita akan berbagi itu nanti. Dibagi seperti apa dikatakan. Diberikan ke kaki rasul-rasul, dibagi-bagi kepada setiap orang dengan keperluan. Kami pun para pendeta, para penetua sintua harus kalau udah diserahkan jemaat persembahannya, dikasih ucapan syukurnya, dikasih perpuluhannya, harus ditata dengan baik, harus jujur, harus terpercaya. Jangan dibilang dimakani pendeta majelis uang itu katanya. Ngeri banget, kapan dimakan uang? Nasinya dimakan kan? Maksudnya itu tidak jujur katanya. Ini rasul-rasul jujur loh, bener. Orang jujur, mujur. Orang tidak jujur, hancur. Remaja-remaja jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kutunggu kejujuranmu para remaja. Jujur di hadapan Tuhan. Jujur untuk sekolah. Kau di mana? Sekolah mak. Kalau dulu kan, sekarang mana bisa ada lagi bolos. Nggak ada bolosnya. Bolosnya hanya didaring di mana kau dengan. Malah dengan bapaknya dan mamanya. Waktu di Piaraja Tarutung kita, jemaat kita. Minta handphone dari kawannya, minta tolong belajar bersama hanya satu handphone yang ada Samsung dengan Androidnya dengan apa. Kalau tidak ada dibuatlah di satu daerah itu internet bersama dengan laptop belajar bersama. Kalau di sini kelebihan mungkin ya handphone dan laptop. Ada laptop, ada handphone, ada lagi Samsung, ada lagi apa itu Oppo kan ada semua kan. Jadi hidup berbagi, ini yang kita lihat. Sebagai tanda jemaat yang sehati sejiwa, mau berbagi untuk kekurangan orang lain. Karena semua orang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaannya, hasil penjualan itu mereka bawa ke kaki rasul-rasul, bagikan kepada setiap sesuai dengan keperluan. Karena itu berdoalah sesuai dengan keperluan kita. Doa Bapak kami anak-anak remaja ada enggak dikatakan di situ? Berikanlah kami makanan secu. Ada remaja di sini hadir ya? Ada di gereja ini hadir. Tapi orang tua pun merasa remaja enggak apa-apa. Ya, bapak-bapak yang udah apa di sini enggak apa-apa merasa remaja, gaul dengan remaja. Saya pun kadang walaupun lansia enak gaul sama remaja itu. Kalau enggak gaul sama remaja enggak tahu kita dunia remaja. Dunia remaja bohong-bohong dikit katanya kan, opung katanya. Sama dengan anak sekolah minggu, seringkali dikatakan, opung ini kok nggak bisa opung ngirim SMS. Nggak bisa kirim ini, katanya karena apa? Tombol handphone itu kan tangan opung kan gede. Mincit satu gini udah 3 hurufnya. Kalau kalian anak remaja, nggak dilihat apa nomor handphone, udah tahu tangannya. Kan? Tapi opung, coba opung tangannya, pincit gini 3. Makin ditekan, sudah 6, kiri kanan muka belakang terpencit. Adik-adik sekalian, ramah remaja.
hidup berbagi itu sesuai dengan keperluan kita. Maka doa dalam doa Bapa kami itu, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Artinya kita memberi kepada orang lain supaya mereka juga berkecukupan. Apa yang kita miliki berbagi untuk orang lain supaya mereka juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir, adik-adik remaja. Kalau untuk remaja khotbah boka panjangan nanti bosan kan? Marangan-angan lagi mengalayal. Kapan selesainya khotbah pendeta ini? Orang tua pun kalau kepanjangan dibilang, apalagi ompung kita lansia. Kita kira mendengarkan khotbah gini, padahal yang sudah ngantuk kan. Adik-adik remaja yang terakhir dikatakan di sini apa? Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghibur, seorang Levi yang Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawanya uang itu meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Apa maksudnya itu? Ibu bapak, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tergerak hatinya untuk memberi sesuai dengan buah imannya. Buah iman daripada Yusuf, Barnabas itu ada hasil tanahnya. Dia sebagai anak penghiburan, seorang Levi menjual ladangnya miliknya, lalu membawa uang itu meletakkannya di kaki para rasul. Setiap orang yang tergerak hatinya, yang digerakkan oleh firman Tuhan, buah iman, maka kita tidak nggak terukur seberapa besarnya pemberian itu. Karena itu kita para remaja belajar dari pengalaman hidup berjemaat, orang yang sudah terbuka hatinya oleh buah imannya, dia akan memberi dari kehidupannya untuk menolong dan memperhatikan orang lain yang diserahkan kepada kaki rasul-rasul sehingga gereja menjadi penyalur berkat. Nanti anak-anak remaja siapa tahu ada jadi sintua, siapa tahu nggak ada nggak, siapa tahu nanti remaja ini ada nggak mau jadi pendeta nanti. Siapa yang mengganti kami nanti 30 tahun lagi kan? Kalau semua nanti jadi ahli hukum, jadi ahli ekonomi, dokter gini, siapa jadi pendeta? Kalau nggak ada jadi pendeta, istri pendeta pun nggak apa-apa ya. Suami pendeta pun ada remaja yang mau. Di dalam hatinya pasti janganlah Tuhan. Tidak ada duitnya, siapa tahu ditempatkan di daerah. Ya, tapi itu semua rancangan Tuhan. Amin remaja. Amin remaja. Gak apa-apa orang tua merasa remaja, gak apa-apa. Biar mukanya itu agak berbening-bening itu segar ya, baik yang di rumah. Karena itu para orang tua yang di rumah, alangkah enak eloknya kalau didampingi anak-anak remaja itu. Supaya jangan kemana-mana, karena jiwa remaja itu kan kreatif, dinamis. Mau ke sana lah, mau ke sini lah, kreatif, mau begini. Makanya anak-anak remaja kita yang lihat musiknya itu kan. Dengar biolanya nanti dari biola kita, baru apa ini yang pakai biola ini kan? Boru simar mata ya. Ya berarti tangannya ada matanya biolanya gitu, enggak dilihat-lihat lagi. Ya kan? Ada lagi yang kita lihat itu yang catat itu mata yang buta itu penyanyi berwatak itu kan apa itu tahu dia kan. Mata kita ada, udah bisa juga bernyanyi. Dia bisa main musik. Ada lagi anak kecil itu yang hanya jarinya gitu pemain organ sedunia anak-anak itu. Udah cacat tapi disability itu mampu dia diberi Tuhan. Banyak di YouTube yang saya baca itu. Anak-anak disability itu tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu para remaja jangan pernah minder. Jangan pernah rendah diri, rendah hati jangan rendah diri tapi rendah hati. Beda itu. Ya. Jadilah yang orang yang rendah hati tapi jangan rendah diri, ya merendah tapi rendah hati. Kalau Tuhan memberi sesuatu kepada kita, marilah care and share. Peduli dan berbagi. Itulah menjadi pedoman kehidupan kita dalam perjalanan remaja. Bagi anak sekolah minggu yang ditinggalkan remaja, ya, bagi remaja yang sudah masuk persekutuan remaja, to be yourself. Bentuklah dirimu menjadi remaja yang patut diteladani. Itu pasti ada ayatnya itu ya, kakak-kakak guru sekolah minggu katakan itu kepada pemuda kan, janganlah seseorang menganggap engkau rendah.
jadilah teladan dalam kertaan, dalam kasih dan perbuatanmu kancana. Seperti yang dikatakan itu Paulus kepada Timotius. Jadilah anak-anak remaja kami, remaja kita di Menteng Jalan Jambu ini yang sudah diserahkan dari sekolah minggu, dan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang senantiasa sudah memberi yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah goes to the next level, yaitu for youth remaja di sini. Diberkatilah guru-guru sekolah minggu, walaupun tidak bertemu lagi dengan guru-guru sekolah minggu, tetapi bertemu dengan pendamping-pendamping daripada remaja, dan juga nanti kepada Naposo Bulung kita menunggu dari remaja-remaja untuk penyerahan lagi nanti yang sudah belajar CD juga. Pelajar CD kita sekarang ada lebih kalau tidak salah 54 untuk dititipkan nanti juga nanti sesudah CD. Jangan kemana-mana supaya ke Naposo Bulung. Heran kita ini ya, kalau sudah remaja CD, tidak tahu kemana-mana lagi. Entah mungkin yang di Kasablanka sana ya, nggak tahu gitu ya. Yang mana itu di Kasablanka sana? Tapi kalau udah mati tua nanti baru masuk ke Jalan Jambu biar dikubur. Ya, jadi dari remaja ke Naposo Bulung, apalagi keluarga muda. Keluarga muda jangan kemana-mana, masuklah untuk keluarga muda, keluarga Bethlehem, keluarga apalagi itu nih, Bethlehem, keluarga muda, lupa saya karena baru kenal. Keluarga Kana itu ya, keluarga Kana, anggur Kana, keluarga-keluarga yang muda. Tapi kalau sudah tua jangan Kana lagi terus, karena anggur makin tua makin enak kan. Jangan di Kana terus, jadilah dari Bethlehem keluarga baru lahir katanya. Tapi jangan sampai masuk ke keluarga Arimatea. Ya, jangan dulu masuk keluarga Arimatea para remaja. Tuhan memberkati. Salam untuk remaja, Tuhan memberkati kamu. Jangan pernah ia minder, tapi jadilah menjadi remaja-remaja yang kuat dan kokoh, kreatif, dinamis, dan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendidik mengajar kami jadi jemaat yang sehati dan sejiwa, supaya kami juga apa yang Tuhan beri kepada kami, kepada orang tua kami, kemuliaan yang kami miliki bukan hanya milik kami sendiri, tetapi juga untuk keperluan bersama. Hidup yang peduli, hidup yang mau berbagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf yang bernama Barnabas. Dia membagi-bagi apa yang dia miliki, dia serahkan kepada kaki rasul-rasul. Sehingga gereja juga menjadi perantara, gereja juga menjadi penyalur berkat-berkat yang diberikan oleh jemaatmu. Biarlah juga para anak-anak kami remaja dari awal mereka dipersiapkan anak-anak remaja yang peduli dan mau berbagi kepada siapapun. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang di rumah atau juga yang ada di gereja ini yang sudah kita kumpulkan, dan boleh mungkin melalui gereja yang ada di barcode atau dengan rekening. Kita persembahkan apa yang bisa kita persembahkan. Kita bernyanyi. Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah di dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua anak-anak kami remaja dan pendamping, dan juga mungkin orang tua yang bersama-sama di rumah, terutama juga yang bersama-sama di gereja ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Salam hormat untuk kita semua, tetap protokol kesehatan. Dimanapun, di gereja, di rumah, di perjalanan, kita ingat 5M itu, ya. 5M. Terima kasih. Terima kasih. Jangan 5M orang Batak. Orang Batak 5M-nya mangan modum maranganangan marisap dungi mate. Salam ya. Ya, Tuhan berkati.